Bandung dikenal sebagai penghasil produk fashion terbaik di tanah air. Salah satunya adalah produk sepatu yang dibuat oleh tangan atau handmade di sentra sepatu Cibaduyut. Di tengah upaya untuk kembali bangkit pasca pandemi, para perajin sepatu Cibaduyut kini menghadapi satu masalah, yakni soal regenerasi. Kawasan Jalan Cibaduyut sudah sejak tahun 1920-an terkenal menjadi sentra pembuatan sepatu di Bandung, Jawa Barat. Pamornya sempat naik meski kemudian sekarang semakin menurun. Salah satu permasalahannya adalah kurangnya regenerasi perajin sepatu di Cibaduyut. Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disdagin Kota Bandung menyebut bahwa di tahun 2021 terdapat 382 perajin sepatu yang berada di 3 kelurahan di sekitar Jalan Cibaduyut, Kota Bandung. Jumlah ini menurun tajam dari tahun-tahun sebelumnya, yakni sebanyak 577 perajin. Dari 382 perajin yang masih eksis, mayoritas memang sudah berusia 40 tahun ke atas. Untuk itu, Disdagin kini tengah menjaring anak-anak muda di wilayah Cibaduyut untuk ikut dalam pelatihan-pelatihan. Caranya ya kita salah satunya dengan mencari potensi dari anak muda. Potensi anak muda ini kita kumpulkan, kita edukasi bahwa tanggung jawab sentra ini merupakan ada di komunitas mereka sendiri begitu. Jadi kita melaksanakan sosialisasi dan juga treatment seperti membuat satu komunitas, kemudian juga ada pelatihan, kemudian yang terakhir juga pelatihan itu bisa terkait dengan kualitas produk dan packaging juga, dan di ujungnya itu adalah pemasaran. Sobarkah adalah satu dari 382 perajin sepatu yang masih eksis di wilayah Cibaduyut. Akah, panggilan akrab lelaki yang berusia 54 tahun ini, bercerita bahwa ia meneruskan tradisi keluarganya sebagai seorang perajin sepatu yang dirintis sejak tahun 1928. Akah menyatakan kurangnya regenerasi perajin sepatu tak lepas dari perkembangan zaman. Dahulu, Akah sering membantu pekerjaan orang tuanya di sela-sela tugas sekolah. Sementara kini, anak-anak para perajin lebih banyak yang tertarik untuk bermain game. Kekhawatiran dianggap mempekerjakan anak di bawah umur juga menjadi salah satu penyebab regenerasi berjalan lambat. Hal ini membuat perbandingan jumlah bengkel sepatu dengan perajin semakin sedikit. Dulu itu 1 sampai 6 sampai 10. Kalau sekarang 1,3 sampai 1,5 gitu kalau sekarang. Karena banyak owner. Gara-garanya apa? Ya itu tadi, anak dieksploitasi anak, padahal itu bukan dikerjakan anak, dipekerjakan, tapi membantu orang tua dari luangnya sekolah dan belajar. Kalau sekarang kan nggak boleh. Akhirnya anak-anak pada main game. Akhirnya gimana SDM-nya? Nggak ada. Akah juga menyoroti soal pelatihan-pelatihan yang dilakukan pemerintah kurang tepat sasaran. Saat ini pelatihan mengenai pengembangan industri sepatu lebih banyak diikuti oleh pemilik usaha sepatu dan bukan ditujukan untuk mencetak perajin baru dari kalangan anak muda. Perajin dulu kalau zaman bawah saya itu, setiap bengkel itu kalau ke UPT itu mewakilkan beberapa orang pekerja untuk belajar di sana teknologi. Kalau sekarang bukan. Ownernya yang sekolah di sana. Kadang-kadang yang belum bisa sepatu ingin belajar di sana, ikutan. Karena sama pemerintah itu ada dalam setahun itu 1 sampai 2 kali pelatihan. Kalau para pekerja belajar ya di rumah-rumah gini aja. Akah berharap pemerintah bisa mengembangkan kemampuan para perajin dengan modernisasi alat, namun tidak melupakan ciri khas sepatu Cibaduyut, yakni teknik konstruksi sepatu yang disebut dengan teknik beneh atau hand welted. Teknik ini merupakan teknik pembuatan sepatu yang paling dihargai mahal di dunia, karena penjahitan sepatu dilakukan dengan menggunakan tangan dan menggunakan bahan-bahan yang terbaik. Angga Putra, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.